Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 10 orang menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan jalur kereta api. Dalam keterangan persnya, KPK juga menyita barang bukti uang termasuk uang dolar Amerika Serikat sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari 10 tersangka, 4 orang diduga sebagai pemberi suap, 6 orang diantaranya sebagai penerima suap. Sebelumnya KPK menangkap 25 orang di Jakarta, Semarang, Jawa Barat, dan Surabaya. Inilah headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih terus menyelidiki kasus dugaan suap pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Kali ini KPK memastikan akan memanggil pengusaha M. Suryo untuk dimintai keterangan. Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri memastikan akan terus mengembangkan penyelidikan kasus suap DJKA Kemenhub. KPK memastikan akan terus memanggil beberapa pihak yang terlibat kasus ini, salah satunya adalah pengusaha M. Suryo yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap DJKA. KPK periksa Sekjen Kemenhub terkait kasus suap DJKA, 2 ASN Kemenhub ditetapkan sebagai tersangka baru. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengagendakan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal, Sekjen, Kementerian Perhubungan, Kemenhub, Novi Rianto dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, DJKA. Novi bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk 2 tersangka baru yang belum diungkapkan identitasnya oleh KPK. Bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Novi Rianto, kata juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis, 18 Januari 2024. Analisis kasus korupsi jalur KA. Yang pertama adalah jadi yang terjadi di dalam kasus ini adalah dugaan korupsi dan suap dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Yang kedua yaitu di kasus ini yang menjadi tersangka adalah HNO atau Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA FAD selaku PPK Perawatan Prasarana DJKA, kemudian PTU sebagai Kepala Balai BTP Semarang, BEN sebagai PPK dari BTP Semarang, AFF sebagai PPK dari BPKA Sulawesi Selatan, dan SYN sebagai PPK dari BTP Bandung. Kemudian WEN, periode suap ini terjadi antara tahun 2018 sampai tahun 2022. Sedangkan kasus suap ini mulai diungkap pada tahun 2023. Lokasi suap berada di lingkungan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur KA di Jawa Tengah, Jakarta, Depok, Semarang, dan Surabaya. Motif tersangka menerima suap adalah untuk memenangkan tender dan mendapatkan proyek, serta untuk mempermudah pelaksanaan proyek tersebut. Suap diberikan oleh kontraktor swasta yang menginginkan proyek pemerintah. Bagaimana para pejabat DJKA menerima suap dalam bentuk uang tunai yang diberikan secara bertahap. Dalam operasi pengungkapan, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan penggeledahan untuk mengumpulkan bukti serta menahan para tersangka. Dan untuk proses hukum, para tersangka didakwa dan diadili di pengadilan tipikor dengan beberapa yang sudah dijatuhi hukuman. Dampak terjadinya korupsi. Bagi pelaku akan mendapatkan hukuman pidana, kehilangan karir dan reputasi, serta sanksi sosial. Bagi citra PNS, penurunan kepercayaan publik dan dampak moral. Bagi instansi, kerugian finansial, penurunan efektivitas kerja, serta perbaikan dan reformasi. Bagi negara, kerugian ekonomi, tertundanya proyek infrastruktur, dan penurunan investasi. Bagi masyarakat, pelayanan publik yang buruk, beban ekonomi, serta kehilangan kepercayaan. Solusinya adalah yang pertama adalah penguatan sistem pengawasan internal dengan melakukan audit internal dan pembentukan unit kepatuhan internal.
Untuk yang kedua adalah transparansi dalam proses pengadaan dengan e-procurement dan publikasi lelang. Untuk yang ketiga adalah penegakan hukum yang tegas dengan penerapan hukum yang berat serta perlindungan saksi dan pelapor. Yang terakhir adalah reformasi birokrasi dengan melakukan rotasi jabatan dan pengurangan birokrasi. Edukasinya yang pertama, pelatihan anti korupsi bekerja sama dengan lembaga anti korupsi. Kemudian yang kedua, kampanye kesadaran publik melalui media sosial dan program pendidikan di sekolah. Dan yang ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas publik dengan membuat portal informasi publik dan melibatkan masyarakat dalam proyek dengan musyawarah.